Om Swastiastu. Oke, selamat beraktivitas anak-anakku. Nah, untuk hari ini Bapak akan melanjutkan materi yang ini, materi dari pertemuan yang ketiga. Jadi secara umum kelas 10 ya, Bapak kelas 10, tetapi ini disaksikan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan secara daring. Oke, untuk hari ini kita lanjutkan materi tentang klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia 1945 berdasarkan urusan pemerintahannya. Nah, artinya ada 3 klasifikasi kementerian negara ya. Jadi kementerian negara ini namanya bisa diubah-ubah. Sebentar saya akan sampaikan beberapa perubahan nama kementerian di era periode kedua kepemimpinan Presiden kita, Presiden Joko Widodo. Nah, yang pertama, ini yang saya maksudkan tentang Kementerian Bidang Nomenklatur yang kita bahas minggu yang lalu. Jadi kementerian ini adalah kementerian yang penting ketika Presiden dan Wakil Presiden itu sepaket tidak bisa atau diberhentikan sebelum masa jabatannya, maka sebelum Presiden baru dipilih dan pasangannya Wakil Presiden melalui mekanisme Majelis Permusyawaratan Rakyat, dari ketiga kementerian inilah yang menjalankan. Seperti yang minggu lalu Bapak sampaikan, ketiga kementerian ini, yang pertama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan. Dan ingat, namanya tidak bisa diganti. Ya, namanya tidak bisa diganti, khusus untuk 3 kementerian ini. Nah, itu yang namanya bidang nomenklatur. Yang kedua, sebentar ya. Nah, yang kedua itu kementerian yang mempunyai tugas penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintah untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara dengan upaya pencapaian tujuan kementerian sebagai bagian dari tujuan pembangunan. Nah, jadi kementerian ini, jadi secara umum kementerian itu menjalankan urusan tertentu dalam pemerintahan. Jadi tugasnya adalah membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan. Ini terkait dengan cita-cita atau tujuan dari pembangunan nasional. Jadi pemerintah itu mempunyai tugas untuk membangun kita, baik itu dari membangun secara fisik dan membangun kita sebagai manusia untuk menghasilkan sumber daya manusia juga yang unggul selain pengelolaan sumber daya alam. Jadi kementerian ini mau membantu Presiden untuk menjalankan program-programnya. Nah, selanjutnya, ada beberapa di sini, tolong dicermati. Ini kementerian yang sudah ada, bisa kalian cari. Nah, yang di sini yang mengalami perubahan adalah kementerian ini. Poin ke-5, Kementerian Riset, dulunya Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Sekarang menjadi Kementerian Riset dan Teknologi itu saja. Jadi atau disebut juga Kepala Badan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang dipimpin oleh Bapak Bambang Brojonegoro kalau nggak salah. Kemudian untuk urusan pendidikan tinggi ya, urusan pendidikan tinggi ini berubah kembali. Ini menjadi tugas dan wewenang dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di sini dia masuk di poin keempat. Nah, catatan ini belum saya rubah karena PowerPoint ini saya buat sudah lama, jadi belum sempat saya rubah. Tolong kalian yang mencermati ini ya, pendidikan tinggi ini sudah masuk ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bisa dipahami kan? Nah, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan sudah ada. Kemudian ini lagi saya sampaikan yang ada perubahan saja ya. Nah,
Poin yang ketiga, kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara serta menjalankan fungsi perumusan, penetapan kebijakan dan bidangnya, koordinasi dan sinkronisasi, pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya. Kita langsung saja. Yang ada di kementerian ini tidak ada perubahan ya, tidak ada perubahan, tetap ada Kementerian Perencanaan Pembangunan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, kemudian Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, kemudian ini yang perubahan itu ada di poin yang kelima tentang Kementerian Pariwisata, itu dirubah, sekarang namanya menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ya, ini dirubah. Yang lain ini sama semua. Ini menjadi catatan di poin Kementerian Pariwisata menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sekarang lagi. Jadi semua kementerian yang Bapak sebutkan dari 2 poin itu masuk juga ke dalam 4 kementerian koordinator. Jadi tidak perlu saya sampaikan kementeriannya. Seperti tugas yang sudah, seperti imbauan yang saya berikan, kalian harus memiliki yang namanya undang-undang dasar, itu sudah ada nama-namanya. Nah, kementerian koordinator itu ada Kementerian Polkam, Politik Hukum dan Keamanan. Ini bagi-bagiannya, ada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, nah ada di sini Kementerian Pertahanan. Bidang nomenklatur pun ada di sini. Ya, sehingga kalian tinggal mencermati saja. Ini hanya sekedar nama. Kemudian ada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, sudah ada di sini. Kemudian ada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Nah, seperti ini perubahannya. Ingat ini, poin ketiga tadi sudah saya sampaikan perubahannya ya. Kemudian, nah ini yang mengalami perubahan. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Jadi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman ini sekarang namanya adalah Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, ditambah investasi. Nah, jadi itu klasifikasi anak-anakku kelas 10 secara umum ya, terkait dengan Kementerian Koordinator Bidang klasifikasi kementerian. Nah, tagihan saya untuk pertemuan kita hari ini langsung dikumpul melalui Google Classroom. Diminimalkan agar tidak mengumpulkan melalui WA. Jadi terlalu berat saya memeriksa hasil tugas kalian melalui WA. Dan akan banyak sekali masalahnya. Terkadang juga tidak terbaca nantinya, terlalu jauh WA kalian tercecer. Jadi saya tanya lagi tugasnya di mana gitu ya. Jadi kalau sudah di Google Classroom kalian pasti akan saya baca, pasti akan saya periksa, dan tidak akan mungkin tercecer. Silakan dikerjakan. Yang pertama ada kolom nomor Kementerian Koordinator, ada 4 nama kementerian yang ada di bawah bidang ini. Kementerian apa saja yang masuk di bidang politik, hukum dan keamanan. Kemudian bidang perekonomian apa saja dan tugasnya. Tugasnya yang dimaksud adalah tugas dari Kementerian Koordinator ini. Apa tugasnya? Oke, bisa dipahami. Kita ketemu di video saya selanjutnya. Terakhir saya pesankan, ikuti arahan, ikuti apapun yang ada, mata pelajaran yang ada, tugas yang ada di dalam masa pembelajaran jarak jauh ini. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.